dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, karena kami tahu Engkau tahu bahwa kami punya hati merindukan Tuhan Yesus. Air yang sejuk itu, firman Tuhan itu, untuk datang Tuhan memuaskan kami. Firman Tuhan itu mengenyangkan kami Tuhan, untuk kami tetap kuat, untuk sabar menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Bapak terima kasih. Terima kasih, kami tidak izinkan iblis setan dengan cara apapun untuk mencuri kebenaran firman Tuhan yang sebentar Tuhan kami sama-sama dengar. Kami percaya Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan saat ini, sehingga hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan boleh dipakai oleh Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus untuk kami sama belajar tentang firman Tuhan yang datang bagi kami semua hari ini, sehingga kami mengerti dan kami Tuhan Yesus memahaminya, dan kami Tuhan melakukannya sepanjang Tuhan berikan kami kesempatan untuk hidup ini, karena kami akan disebut orang-orang yang berbahagia. Bapak, jauhkan kami dari segala masa bodoh acut tak acut untuk mendengarkan firman Allah, untuk Tuhan Yesus merasa jenuh untuk firman Allah. Kami patahkan kuasa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan bela Tuhan Yesus. Angkat dari hati kami dan pikiran kami, sehingga itu tidak terwujud dari Tuhan Yesus tingkah laku kami Tuhan. Bapak terima kasih. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Allah, karena kami tahu kami telah menyenangkan Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Itu merupakan bau yang berbau harum di hadapan Engkau, dan tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam untuk Engkau berbicara bagi kami lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, Amin. Oke, silakan duduk kembali. Haleluya. Silakan duduk kembali, dan kalau bisa yang dari pemain altar kalau bisa secepatnya keluar tapi cepatnya masuk. Iya. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Haleluya. Bilang kiri kanan, memang Tuhan kita dahsyat. Memang Tuhan kita dahsyat. Iya, puji Tuhan saudara. Tadi yang pertama saudara, saya sampaikan firman bahwa memang saya pada saat itu doa dan puasa dan pengurapan saat itu, dan juga firman Tuhan disampaikan saudara. Saya dalam keadaan kondisi yang sangat buruk sekali, flu yang sangat berat, dan saya harus selesaikan flu itu dengan bersih, dan juga seperti keran yang keluar dari hidung saya saudara, sehingga saya tidak bisa duduk di depan. Saya duduk di kursi nomor 3 di Nona Elin yang duduk itu, dan saya bawa tisu itu, saya bawa untuk selesaikan itu semua, dan sampai pujian demi pujian disampaikan saudara. Dan saat itu saudara, saya fokus untuk masuk dalam pujian walaupun dalam keadaan yang flu, dan setelah itu terus mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, karena firman Tuhan saat itu punya judul kita apa di proses itu, kita sementara mengalir dalam prosesnya Tuhan. Saudara, waktu saat itu saya dalam keadaan yang flu, langsung saya Roh Kudus bicara untuk saya bahwa ingatkan saya firman Tuhan. Ingatkan saya firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 71, 70 dan 73. Lalu Tuhan saudara yang kekasih, dan dia bilang bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Dan ini saudara, tadi saya sudah sampaikan, jadi saya tidak akan sampaikan lagi, cuma ini garis besar sampaikan bagi saudara. Itu sebabnya saudara, dalam keadaan apapun saya percaya Tuhan ada. Dia sumber dari segala jawaban kita, dia sumber dari segala pertolongan kita, dia sumber daripada kesembuhan kita.
Dia sumber dari segala penyelesaian dalam pergumulan hidup saya dan saudara. Dia itu jago, Yesus itu jago, makanya Yesus itu dahsyat. Amin. Nah, hari ini saya berbicara tentang tema yang sementara dibahas dan sementara semua orang melihat karena fenomena yang terjadi membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Dan ini tidak bisa main-main. Coba kita lihat satu video ini. Kita akan lihat saudara satu video ini saudara. Kalau orang mau mudik ke kampungnya saudara, berkali mereka berusaha untuk sudah mempersiapkan diri. Kita dengar. Selalu heboh, orang rela berjejak. Mudik selalu heboh, orang rela berdesak-desakan. Tiket mahal dibeli, macet berjam-jam dijalani, semua demi pulang ke kampung halaman. Tapi ada mudik yang lebih penting, yang bakal menentukan kehidupan kita selamanya. Itulah mudik ke surga. Dan berita baiknya, tiketnya gratis. Yesus sudah bayar lunas dengan darahnya. Nggak perlu bayar, nggak perlu antri, nggak perlu rebutan. Cuma butuh satu hal, percaya dan siap berangkat. Tapi anehnya, banyak yang nggak mau pergi. Mereka lebih betah di dunia, nggak sadar bahwa hidup di sini cuma sementara. Sibuk ngejar duit, jabatan, popularitas, tapi lupa bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Yesus sudah kasih peringatan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Markus 8 ayat 36. Masalahnya banyak yang pikir mereka masih punya waktu, masih bisa santai, masih bisa menunda. Mereka lupa tiket ini ada masa berlakunya. Ingat, pintu anugerah nggak bakal terbuka selamanya. Kalau sudah tertutup, nggak ada kesempatan kedua. Ingat, hidup ini kayak uang, muncul sebentar lalu lenyap. Nggak ada yang tahu kapan waktu kita habis. Dan jangan sampai kita terlalu sibuk bangun istana di dunia, tapi lupa kita cuma numpang lewat di dunia ini. Bayangin, kalau mudik ke kampung halaman saja bisa telat beli tiket dan tertinggal, gimana dengan mudik ke surga? Sekarang pertanyaannya simpel, kamu udah siap mudik ke surga atau belum? Atau masih sibuk sama dunia ini sampai akhirnya kamu gak dapat tiket? Pastikan kamu dapat tiket ke surga. Amin. Karena bisa bilang amin. Karena kita terlalu sibuk sampai kita lupa bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Ya. Sangat-sangat singkat. Mari kita lihat saudara. Judul khotbah saya hari ini, persiapkanlah dirimu, Tuhan Yesus segera datang. Jadi mari kita siapkan diri kita selagi kita masih kuat, masih hebat, kita gunakan waktu itu untuk mempersiapkan diri. Karena dunia ini tempat kita menumpang sementara. Kita akan mudik kembali ke mana? Ke surga, Yerusalem baru, rumah Bapa. Haleluya. Dan waktu saudara mudik ke sana, saudara tidak bayar, kata tidak bayar, gratis semua. Tapi kalau saudara mau mudik, kalau mau libur ke ke Surabaya, ke Jakarta, ke Malaysia, bahkan ke ini dekat negeri kita di Singapura, saudara, itu semua memerlukan paspor, memerlukan uang yang banyak, saudara. Tapi kalau ke surga itu tidak memerlukan segala sesuatu, tapi kita lupakan itu, lalu kita fokus kepada hal yang sifatnya sementara, lalu kita lupa berfokus kepada hal-hal yang wujudnya kekal, saudara. Haleluya. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-11. Dan Wahyu 22 ayat 7, ayat yang ke-12 dan 20. Mari kita baca ayat yang Wahyu 3 ayat 11. Kita baca sama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita baca ayat yang ke Wahyu 22. Wahyu 22 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. 12. Sesungguhnya aku datang segera. Membawa umatku untuk membalaskan setiap orang yang berbuat. 20. Ia 20 ayat yang ke-20. Sudah 1, 2, 3. Ia yang memberikan kesaksian. Ya, aku datang segera. Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, ini wahyu, ini ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, berarti sekarang kita sudah ada di tahun 2000 berapa? 25, sudah 5 tahun, 25 tahun sudah Tuhan lewati. Cuma karena ini panjang sabar Tuhan belum datang. Seharusnya sudah datang sudah. Tapi ini panjang sabar Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Tapi Dia mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu sebabnya seruan pertobatan ini, saudara, jangan saudara bosan-bosan. Sampaikan berulang-ulang. Bagi semua orang, bagi teristimewa, bagi anak-anak Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, jangan main-main. Lalu melayani dengan masa bodoh, melayani dengan banyak persungutan, melayani dengan banyak dalih. Saudara, kalau saudara berdalih untuk melayani Tuhan, saya percaya ada waktu di mana saudara tergeser. Dan pasti Tuhan gantikan dengan yang lain. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di tempat ini saudaraku yang kasih, dan semua gereja-gereja cabang, kita harus betul-betul saudara komitmen dalam pelayanan kita. Bahwa pelayanan kita yang harus bisa melayani orang-orang yang memang sudah beres betul-betul dengan Tuhan, baru bisa naik dalam pelayanan. Orang-orang yang serius melayani Tuhan dengan hati yang sungguh, karena melayani Tuhan upah ada. Kalau saudara sebagai seorang pegawai negeri, sebagai TNI Polri, kan waktu saudara bekerja upah kan ada gaji. Dan memang dalam pelayanan Tuhan, saudara, yang seringkali kita kerja itu gratis. Tapi dalam saudara kerja gratis dengan sungguh-sungguh saudara kerja, ada upah yang Tuhan siapkan bagi saudara. Nah, kita lihat saudara, ini hal-hal yang bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sangat singkat ini, saudara. Yang pertama, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Itu dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11b itu, saudara. Tapi kita baca yang seluruhnya supaya lebih jelas. Haleluya. Barang siapa coba tolong bacakan yang ke-11 ya. Wahyu 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, bagaimana supaya mahkota Tuhan tidak berikan kepada orang lain? Bagaimana caranya supaya mahkota yang Tuhan sudah berikan bagi saudara, Tuhan tidak akan berikan kepada orang lain? Sebab pemberian mahkota itu bukan manusia, tapi Tuhan. Nah, Tuhan, pertanyaannya, Tuhan bisa kasih kepada orang lain atau tidak? Haknya dia berhak. Kalau saudara main-main, kalau saudara tidak serius, kalau hamba-hamba Tuhan, para gembala tidak sungguh-sungguh, dia ganti dengan orang lain yang lebih baik daripada saya. Saudara, saya juga, saudara. Kalau memang saya bilang untuk Tuhan, kalau saya jadi gembala, tapi kalau saya tidak berfungsi, lah yang ambil nyawa saya. Tapi kalau saya masih berfungsi, biar sakit apapun pasti saya sembuh. Karena ada tujuan Tuhan untuk terus pakai hidup ini. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya mahkota Tuhan tidak berikan kepada orang lain? Bagaimana caranya, saudara? Karena kita lihat ayat yang ke-10 pembacaan kita. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, ini akan terjadi, saudara yang kekasih, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang
atas seluruh bumi untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Pertanyaannya, saudara yang ada di dalam gereja ini, saudara ada di bumi, dalam bumi kan saudara ada di luar bumi? Kan kita masih ada di bumi. Bumi duan loat, bumi apa? Duan lolat. Haleluya. Dan ini pencobaan ini akan datang, saudara. Waktu hari Tuhan itu datang, saya percaya sekali bahwa orang yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, yang punya hubungan intim dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan itu suatu kegembiraan yang besar. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh itu suatu kengerian yang terjadi dalam hidup mereka. Karena pada saat itu, saudara, dunia akan dikuasai oleh satu sistem, dan sistem ini yang nanti memimpin adalah antikris, saudara. Saudara, pada saat itu, saudara, waktu saudara pada saat bunyi nafiri dan orang-orang yang mati dalam Tuhan diangkat bertemu dengan Tuhan, kita yang hidup diubahkan dalam waktu sekejap dan kita ketemu dengan Tuhan di awan. Sedangkan akan terjadi suatu siksaan yang besar yang tidak pernah akan terjadi sejak dunia dijadikan. Saudaraku yang kasih, dan itu banyak hamba Tuhan bagaimana mereka minta dari Tuhan, tunjukkan bagaimana siksaan itu terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Itu biar saudara sudah dipotong panggal-panggal, saudara tetap tidak akan mati. Saudara, masa aspal di dalam rem sementara ini saudara pucol dalam aspal, keluar saudara tidak bisa mati. Karena apa? Pada saat itu roh kematian diangkat dari manusia selama 5 bulan. 5 bulan, bukan 5 menit. 5 bulan roh kematian itu diangkat, sehingga orang berusaha untuk mencari maut itu, dan mereka bilang, gunung runtuhlah timpa kami, bukit-bukit batu runtuhlah timpa kami. Tapi pada saat itu roh kematian diangkat dari manusia, dan manusia tidak akan mati. Dan pada titiknya di mana, saudaraku yang kasih, mereka akan ditanya, mau percaya kepada Tuhan atau tinggalkan Tuhan? Kalau saudara tetap pertahankan bahwa saya tetap terima Yesus, saudara akan mati. Darah saudara menebus keselamatan saudara sendiri. Karena pada saat itu yang menebus darah saudara itu telah diangkat. Haleluya. Karena ada yang masih menahan sehingga kuasa yang tidak bisa bergerak. Yang pertama siapa, saudara? Ada Roh Kudus. Yang kedua ada firman. Dan yang ketiga ada orang percaya, orang-orang pilihan. Yakini bahwa kalau ketiga hal ini telah diangkat, orang akan cari firman Tuhan dengan susah. Nah, kita menyongsong Paskah, Jumat Agung, saudara. Banyak orang bikin salib-salib yang besar-besar, lampu-lampu yang besar. Tapi hidup mereka tidak tahu bahwa apa guna salib itu. Sampai kadang-kadang harus pakai salib yang besar, lantai besar, pakai salib yang besar di leher, pakai juga di telinga, pakai juga di hidung. Tunjukkan bahwa mereka orang Kristen, saudara. Karena begini, kekristenan itu bukan daripada simbol-simbol, tapi kekristenan itu orang-orang yang betul-betul mengikuti jejak Yesus. Karena pertama kalilah disebut Kristen di Antioquia lah, pertama kali disebut Kristen kepada orang-orang Yahudi itu suatu kehinaan, suatu ejekan begitu bagi Israel pada saat itu, bagi umat Tuhan saat itu yang mengikuti jalan Yesus, saudara. Jadi ini tidak bisa namanya kekristenan, bukan agama. Kekristenan itu Tuhan datang dan mencari manusia. Tapi kalau agama itu bagaimana cara kita berusaha untuk berhubungan dengan Allah. Waktu Adam dan Hawa dalam dosa, itu putus hubungan manusia dengan Allah. Karena apa? Karena dosa. Haleluya. Jadi kita tidak bisa main-main dengan hidup ini. Kita harus serius, saudaraku yang kekasih. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 dibilang apa? 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, saudara. Kadang-kadang kekristenan bilang, kan ketong manusia saja, semungkin ketong suci, semungkin kata orang kudus.
Nah kalau engkau klaimkan engkau punya diri bahwa engkau tidak suci, engkau tidak kudus, tidak benar, saudara. Lalu engkau mengimani masuk surga bagaimana? Engkau mengimani bahwa engkau akan diangkat ketemu dengan Tuhan di mana? Engkau mengimani kalau engkau mati, engkau akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Tidak bisa, saudara. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini tuntutan dari Allah bagi saya dan saudara. Dan harus bisa. Amin. Siapa di sini yang bilang diri saya bisa? Coba angkat tangan. Kan semua bisa, man. Amin. Semua bisa hidup, saudaraku yang kekasih, suci dan saleh. Bisa, saudara. Tidak ada yang tidak bisa. Kita lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Betul, saudara. Kita lihat, saudara, apa yang kita kumpul selama ini, apa yang kita berusaha untuk bangun selama ini, apa yang kita berusaha dengan tanpa pamrih, saudara, tanpa istirahat, tapi kita terus bekerja dan timbun semua itu salah atau salah atau tidak? Tidak salah, saudara. Saudara bisa timbun itu semua dan semuanya saudara bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk saudara diberikan karunia untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan dan karunia juga untuk apa? Menikmati kekayaan itu. Tapi jangan sampai saudara diberikan karunia untuk menikmati semua kekayaan, tapi saudara tidak punya karunia untuk apa? Menikmatinya. Memperoleh bisa, tapi menikmati tidak bisa. Sehingga kita lihat apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Gempa bumi yang kemarin, di mana sudah di Myanmar dan berbagai tempat, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Itu mereka bangun gedung-gedung tingkat cakar langit itu dengan luar biasa. Tapi dalam waktu yang singkat, haleluya, habislah nyawa. Itu yang firman Tuhan katakan, di masa kesukaran harta tidak berguna. Amin. Yang berguna itu nama Yesus. Saya percaya waktu mereka panggil nama Yesus, tolong kami, pasti mereka tertolong. Pada saat kemalangan harta tidak berguna. Haleluya, yang berguna itu nama Yesus. Itu firman Tuhan yang saudara pegang. Itu yang berguna bagi saudara, melepaskan saudara dari semuanya itu. Sebab ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Saudara, saya dan saudara yang mempercepatkan kedatangan Allah. Jangan sampai saya dan saudara yang memperlambatkan kedatangan Tuhan. Karena kita, apa itu? Mama, Hari Allah. oh iya, hari Allah. Pokoknya hari Allah dengan waktu Allah sama saja, saudara. Haleluya. Jangan sampai kita yang memperlambatkan hari Allah. Jangan kita yang seakan-akan masa bodoh dengan. Padahal kita ini saudara kita, saudara dan saya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hangus karena nyalanya. Ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, saudara. Bumi yang baru dan langit yang baru itu di mana terdapat apa? Kebenaran. Berarti orang yang hidup dalam kebenaran, saya pegang firman Tuhan, saya ada kebenaran dalam dirinya sendiri, tapi kebenaran dirinya sendiri itu tidak akan bisa masuk. Orang-orang yang senantiasa membenarkan diri, kalau beta ibadah satu kali saya akan cukup. Beta kalau saya ibadah juga, tapi beta dengan khotbah di YouTube itu sudah cukup. Kan banyak dalih begitu. Kan berdoa-doa untuk apa, saudara? Saudara, jangan sampai yang pendeta Rahel bilang, yang kecil saudara bikin yang besar, yang besar saudara bikin yang kecil. Dalam arti saudara punya masalah hidup itu kecil, saudara pun sakit penyakit penderitaan, bahkan keuangan apapun itu kecil di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan, oleh bilu-bilu segala sakit penyakitmu sembuh. Tetapi firman Tuhan bilang begini, doa yang disertai dengan iman besar kuasanya.
Doa itu besar kuasanya. Dia bisa mengubah sesuatu yang saudara lihat dalam kenyataan, tapi dia bisa mengubah. Hizkia kan begitu kan? Waktu Tuhan keputusan bahwa dia harus mati dengan penyakit, tapi dia berbahagia dan dia menangis. Dia ingatkan Tuhan dalam doanya. Berapa saat kemudian, berapa jam kemudian, Yesaya kembali memberitahukan kepada dia bahwa engkau, Yesaya atau Yeremia, Nabi Yeremia, datang memberitahukan bahwa Tuhan menambahkan engkau 15 tahun kembali. Saudara, kan Tuhan merubah kenyataan. Keputusan itu engkau harus mati dengan penyakit ini, tapi Tuhan bisa mengubah juga. Haleluya. Sehingga dia tidak. Dan saudara, manusia seperti uap. Mau bilang apa? Kemarin saya punya alat mobil, pergi di Ipong, lalu ibu bilang, oh ini dong salah pasang, dia agak sedikit miring dan sebagainya. Nanti beta lihat, tapi beta kasih nanti besok baru beta bikin baik saya. Beta mau pergi ada bapak apa saudara? Marvin ada panggil beta. Pas tadi pagi saya dengar, Marvin sudah meninggal. Uap saudara, mau kuat mau hebat apa? Uap. Sebentar ada, sebentar hilang. Jangan engkau rasa bahwa engkau kuat dan tidak bisa dilawan oleh siapapun. Engkau dengar, engkau kuat. Haleluya. Ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi saudara, hidup ini saudara harus berdamai dengan Tuhan, karena Tuhan yang punya surga. Tuhan punya surga, saudaraku yang kasih. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan juga, kalau misal dalam Roma dia bilang bahwa berusahalah untuk damai dengan semua orang, lalu kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kemuliaan. Amin. Jadi saudara, Tuhan suruh untuk kita kejar berdamai dengan semua orang. Karena kalau kita berdamai dengan semua orang, kalau kita bilang kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, engkau tidak berdamai dengan saudaramu, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Tapi mereka kadang-kadang anggap ini biasa. Kan begitu, anggap ini biasa saja. Lalu berdamai sampai sudah orang yang sudah dia menyakiti dia sampai sudah dalam kubur juga dia sih melepaskan pengampunan, saudara. Tapi disebut orang Kristen, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Haleluya. Itu ngeri, saudara. Saya bilang hal itu sangat-sangat ngeri. Yang kedua, saudara, pegang teguh perkataan nubuat ini. Jadi pegang teguh perkataan-perkataan nubuat atau firman Tuhan ini. Apa yang dinubuatkan oleh Allah, itu semua terjadi. Tapi jangan saudara dengar nubuatan dari manusia. Karena manusia punya nubuatan, kalau tidak berdasarkan firman Tuhan, saudara punya hak juga untuk menolak. Jangan saudara iya bukan mula iya saja. Harus menolak, saudara. Karena semua nubuatan roh itu harus diuji. Tapi firman Tuhan tidak perlu diuji, karena firman Tuhan telah teruji. Amin. Jadi semua nubuatan atau semua pernyataan roh itu harus diuji. Jangan kita terima begitu saja, saudara. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Wahyu 22 ayat yang ke-7, tolong baca bagi saya. Wahyu 22 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi saudara, nubuatan ini engkau harus tunduk dan engkau bilang, ya saya percaya, ya saya lakukan. Jangan bantah, saudara. Amin.
Jangan bantah, saudara. Haleluya. Yang ketiga, ingatlah ada upah yang Tuhan berikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ada upah yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Dan dia berikan upah itu tidak mungkin bisa dipersalahkan. Seperti dia sudah berjanji dengan orang-orang yang kerja di kebunnya. Seorang raja, seorang tuan, dia berjanji dengan orang-orang yang bekerja di ladangnya. Lalu dia keluar pagi-pagi jam 9, dia dapati orang. Lalu dia bilang mau kerja di kebun anggur dan harga mereka satu hari itu berapa? 1 dinar. Lalu dia suruh mereka kerja. Dia keluar kembali jam berapa? Kayak 12 keluar, dia dapat lagi, dia suruh mereka kerja di sana. Tetap dengan harga yang sama, 1 dinar. Lalu yang ada yang datang sampai sudah sore sekitar jam 5. Sekitar jam 5 lalu dia kerja. Dan dia kerja cuma 1 jam, langsung pekerjaan selesai. Lalu waktu Tuhan itu memberikan mereka upah, dia panggil yang baru masuk. Dan waktu dia panggil baru masuk, dia kasih upah 1 dinar. Lalu yang datang masuk jam 12 dan masuk jam 9, dia bilang, aduh pasti ketemu lebih karena betul toh, pasti ketemu lebih karena dia masuk di jam saya dia dapat 1 dinar. Ya dong berpikir dong 2 dinar, berpikir 3 dinar, saudara. Lalu datang lagi yang masuk jam 10 atau jam 12 dia masuk, lalu Tuhan kasih dia juga, Tuhan itu kasih dia 1 dinar. Dia mulai, mungkin dia terima tapi dia pun ini sengaja. Apalagi yang datang jam 9. Datang jam 9, saudara. Lalu saudara dia terima begini, saudara, tetap 1 dinar. Lalu seakan-akan dia bilang, Tuhan saya ngadu. Lalu Tuhan bilang, mana bagaimana saya ngadu? Kan kita sudah komitmen. Kok 1 hari kerja itu kan 1 dinar. Jadi ini terserah saya. Ini kan hak saya, ini kan milik uang saya. Jadi kalau saya bayar itu, saya kenapa mesti rasa? Haleluya. Ini yang saudara harus tahu, saudara. Jangan main-main, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera, aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perbuatan saudara, kalau selama ini saudara perbuatan baik, terus lakukan kebaikan itu. Jangan saudara ikut orang lain yang baik, dia punya perbuatan, saudara ikut dia, kan dia juga bisa. Mau ketemu kenapa saya bisa? Tidak boleh ikut orang. Kalau saudara lakukan itu baik, segala sesuatu yang saudara lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, lakukan itu saja. Jangan engkau mempengaruhi dengan orang yang tadinya dia tidak setia. Amin. Saudara bisa mengerti saya punya maksud ini? Jangan saudara mengikuti orang yang mau melayani ada dalih. Jangan saudara ikut, terus saja aku siap Tuhan. Ini aku siap. Amin. Karena ada upah, saudaraku yang kekasih yang menjanjikan kita. Saudaraku yang kekasih, makin sakingnya kedatangan Tuhan yang makin singkat, saudara. Sehingga ini yang akan terjadi. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita lihat dulu. Tolong bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, Tuhan tahu kita hamba-hamba Tuhan, saudara. Kita punya tenaga makin berkurang, makin merosot. Dan saya tadi bilang itu flu yang memang kalau bisa itu istirahat mungkin 1-2 hari, tidur yang banyak, lalu saudaraku yang tidak boleh bergerak. Tapi pada akhirnya saudara, Tuhan masih bisa kasih kesembuhan dalam waktu yang singkat, saudara. Dalam 1 jam saja, saya langsung flu stop dan saya jumpa Tuhan, saudara. Bapak Pendeta Yeremia juga kadang-kadang mengalami fisik yang lemah, saudara, tapi Tuhan masih pakai kita, saudara. Kita pulih kembali. Kemarin saya dengan Bapak Pendeta, saudara, itu tangan kiri saya bisa angkat ya, yang tangan kanan saya, tangan kanan kan, tangan kanan yang saya bisa angkat, saudara. Saya bisa angkat,
Pegang ini saya sakit, bengkak dan sebagainya, saudara. Tapi karena pekerjaan Tuhan, saudara, karena pelayanan, saudara, haleluya, saya sama-sama terus kita pilih ibadah di rumah. Setir dengan tangan kiri, saudara. Haleluya. Untung saya tidak tahu bawa mobil. Kalau saya tahu bawa mobil berarti antum di samping saya. Karena saya tidak tahu bawa mobil, makanya antum yang setir, saudara, kita ke sana. Dan saya lihat, saudara, tetapi saya percaya, saudara, jerih payah dalam melayani Tuhan tidak sia-sia. Tuhan sekarang berikan kesembuhan. Amin. Tuhan berikan kekuatan dan terus semangat untuk terus melayani Tuhan. Karena kita tahu upah sementara menunggu kita. Amin. Upah sementara menunggu kita, saudara. Haleluya. Yang keempat, bersiaplah, Tuhan Yesus segera datang. Amin. Ya amin. Datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, itu ayat yang ke-20. Tidak perlu baca lagi, kita lihat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Tolong bacakan bagi kita. Ibrani 10 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, ini yang berjanji, dia yang berjanji, saudara. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara mau percaya atau tidak percaya, tapi generasi kita yang akan melihat kedatangan Tuhan. Mungkin saja kita tidak bisa sampai tahun 2020, 30. Tuhan sudah datang. Saudara bersedia mau diangkat atau saudara bilang Tuhan jangan dulu. Saudara jangan dulu. Apalagi yang bolong kami bilang jangan dulu, Tuhan kata bolong kami ini. Ada yang bilang jangan dulu, saudara. Tetapi saudara mau bilang jangan dulu, tapi waktu Tuhan tidak bisa Tuhan tunda kalau dia mau datang. Tidak bisa ada kekuatan apapun, tidak bisa ada tawar-menawar apapun, kalau dia mau datang, dia datang. Amin. Dia datang, dan saya percaya, saudara, dalam Habakuk kita lihat, saudara, dalam Habakuk kita lihat, Habakuk pasal 2 ayat 3. Habakuk 2 pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya. Nah, kita lihat lagi Roma pasal yang ke-13 ayat 12. Roma 13 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13. Ayat yang ke-13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Iya, saudara. Haleluya. Baca Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Saudara, seluruh hidup saudara-saudara kasih untuk Tuhan pakai untuk senjata apa? Kebenaran. Jangan saudara pakai saudara punya mulut ini senjata kelaliman. Saudara punya mulut pakai cerita orang, pakai fitnah orang, pakai menjelekan orang. Amin. Saudara punya mulut jangan pakai untuk mendustai orang, membohongi orang, putar balik orang, ngomong kosong orang, saudara. Bicara ya di atas ya. Amin. Siapa di sini yang pakai dia punya mulut atau pakai tangannya untuk tampar semua orang? Siapa yang mau pakai kakinya untuk melangkah dan melakukan hal yang tidak baik? Itu dia pakai untuk senjata kelaliman, dan itu senjata daripada setan. Tapi senjata berdasarkan seluruh hidup saudara. 5 panca indera saudara, baik jiwa,
dan roh saudara, serahkan untuk Tuhan untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Karena saudara kalau dipakai menjadi senjata kebenaran, saudara pasti akan masuk surga. Karena surga itu tempat yang benar, tempat orang-orang yang benar di sana. Haleluya. Bukan orang fasik yang mengaku mengenal Tuhan, tapi dengan perbuatan mereka keji dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Titus pasal 1 ayat yang ke-16 kalau tidak salah. Tolong bacakan. Titus 1 ayatnya yang 16. Demikian firman Tuhan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, banyak orang Kristen, kami orang Kristen ada ibadah lah, ibadah komsel, ibadah apa lagi? Ibadah kaum pria, ibadah wanita, ibadah anak, ibadah ini, baru ibadah apa sudah. Kalau di gereja-gereja lain sudah ibadah semua lakukan. Tetapi saudara, Tuhan kasih mereka ibadah tapi mulu bang maki mereka ibadah tetapi sumpah Tuhan namai. Mereka beribadah tapi minum mabuk. Haleluya, baru minum mabuk baru. Waduh, luar biasa. Nah setelah kita kalau dong sementara lakukan itu tiba-tiba kalau ada dong sapu ini cepat-cepat. Tidak apa-apa, minum saja. Kamu biasa minum saja. Tapi kita kasih ingat, minum begini sampai mabuk mati masuk neraka. Yang pikir setelah mati lalu bilang telah diterima di sisi kanan Tuhan. Memang surga yang bilang itu punya, pendeta punya, kan surga itu Tuhan punya. Nah Tuhan bilang pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi engkau mau bilang apa lagi? Saya akan bisa masuk. Haleluya. Surga itu Tuhan punya. Saudara, makin sakingnya kedatangan Tuhan yang makin singkat. 1 Korintus 7 ayat yang ke-29. Coba tolong baca. 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-9. 29. Iya. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Berarti orang-orang yang bersuami seolah-olah tidak bersuami. Untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk pelayanan, saudara. Jadi untuk pelayanan. Amin. Untuk pelayanan, saudara. Jadi jangan bilang misalnya ternyata sama-sama dan istri, tidak bisa, saudara. Firman Tuhan bilang seolah-olah, saudara, engkau tidak beristri. Seolah-olah engkau tidak bersuami. Seolah-olah engkau tidak punya pacar. Saudara mau buktikan, mari kita baca lebih lanjut, saudara. Haleluya. Mari kita baca karena di atas sebelumnya dia akan tuliskan itu, saudara. Kita lihat di dalam ayat yang ke-26 sampai 28. Baca baik-baik dan renungkan baik-baik. Ayatnya yang ke-26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Jadi dalam keadaan sekarang saudara belum kawin, lebih baik jangan saudara kawin. Dalam keadaan saudara belum menikah, lebih baik jangan menikah. Kalau saudara sudah menikah, jalanin pernikahan saudara. Amin. Kalau saudara sudah menikah lalu sudah kerja, tetap menikah dan kerja dan terus melayani Tuhan, saudara. Tapi coba tolong baca terus supaya kita lebih paham. Ayat yang ke-27. Ya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Coba lihat kiri kanan, saudara. Itu sebabnya kalau kami sekarang jangan tunggu cari-cari mau cari dia mengapa lah, saudara. Pokoknya berdoa, Tuhan kalau ini jodoh Tuhan kasih, sudahlah ketemu menikah cepat supaya ketemu sama-sama melayani Tuhan. Amin. Yang saudara tahu apa jual mahal. Laki-laki dan pertanyaan jual mahal. Ambil keputusan sekarang. Untuk harus kawin dan tetap kerja, tetapi fokus mari ketemu kawin, tapi yang terutama ketemu harus melayani Tuhan. Amin.
supaya nanti waktu bunyi sangkakala kata dua terangkat, jangan sampai Ales yang terangkat, jangan sampai beta yang terangkat, begitu saudara. Karena pada saat itu akan terjadi pemisahan yang luar biasa. Istri akan tinggalkan suami, suami tinggalkan istri, anak tinggalkan orang tua tinggalkan anak pada saat itu. Dan itu itu hal yang sangat menyedihkan saudara. Haleluya, itu akan terjadi saudara. Jadi kadang-kadang yang kita tahu, kalau mama belum datang belum bisa makan, saudara cari makan sendiri. Cari makan sendiri. Saya cari makan sendiri saudara. Saya tidak terlalu, kadang-kadang juga ibu karena sibuk. Jadi kalau ibu siapkan makanan, ibu kan aduh bapak lu bukan kerja, anak itu sendiri cari makan. Apa yang ada yang bisa makan? Pokoknya yang penting kenyang. Haleluya. Dan ini tidak bisa main-main saudara. Kita harus serius saudara. Harus serius. Kalau saudara baca ayat yang ke 30, coba tolong baca ayat yang 30. Ayatnya yang ke-30. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Menangis karena saya menangis diri sendiri. Jangan lagi menangis itu. Stop menangis lalu. Haleluya. Melayani Tuhan terus. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Ya. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Terus. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Amin. Dan semua yang kita timbun banyak-banyak, uang deposito pernah kurang tambah terus. Lalu mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk invest untuk kerajaan surga, saudara tidak mau, saudara. Saya mau bilang bagi saudara punya uang yang banyak, tolong invest dalam kerajaan surga. Karena dalam kerajaan surga saudara punya invest di sana. Itu ingat dan karat semakanmu, semakan ibu, usi dembu saudara, semakan saudara. Haleluya. Itu dan saudara pasti akan terima kembali. Tapi kalau saudara simpan di dunia ini, karat dan ngenyak orang pencuri, orang parlente, orang bisa jebol itu apa sudah, ATM ambil saudara punya uang semua. Dan itu sudah kita dengar di mana-mana terjadi demikian, saudara. Itu sebabnya saya tawarkan bagi saudara, kalau saudara punya ada kelebihan, saudara, gereja kita masih sangat membutuhkan. Sementara juga kita bangun di larat, saudara. Saudara terluan bagikan saudara apa yang saudara bisa bagi. Sebab begini saudara, saudara punya 5.000, saudara kasih untuk pembangunan Tuhan. Itu Tuhan tahu dan Tuhan pasti akan membalaskan lebih daripada saudara beri. Haleluya. Kemarin sudah rapat panitia dan masing-masing keluarga yang sanggup bisa tanggung satu balok ya, tanggung satu balok. Dan sudah berapa balok yang ditanggung Bapak Ketua? Bukan tiang balok, dia punya ikan. Rembalak itu. 16. Padahal sudah ada 30 sekian ya. 36. Jadi siapa yang belum? Saudaraku yang kekasih, invest untuk kerajaan surga. Angkat tangan kalau hubungi Bapak Ketua untuk sampaikan itu saudara. Haleluya. Saya percayai apa yang saudara tabur di ladang yang tepat pasti saudara tuai. Amin. Tuai bukan 30 kali lipat, bukan 60 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan saudara kemarin keputusan untuk perayaan Paskah ini, semua yang ada satu orang berapa? Tapi kalau saudara bisa lebih kasih 200 tidak apa-apa, lebih baik saudara. Untuk menutup mereka yang tidak kasih. Haleluya. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Amin. Mari kita serius dengan Tuhan karena Tuhan serius dengan kita. Tuhan saya mau supaya satu pun nanti dia datang kita terlambat, tapi dia mau supaya kita tidak terangkat, tapi dia mau supaya kita semua saudara. Tadi malam saya tidak pergi ke Bunda mau ulang tahun, minta maaf ya Bunda karena saya siapkan ini memang dalam keadaan kondisi yang sangat-sangat. Tadi malam saya tidur jam 3 saudara, jam tidur jam 3.